Bentuk umum diferensial yaitu fx sama dengan x pangkat n, dan rumusnya yaitu f aksen x sama dengan n dikali x pangkat n min 1. C. Penerapan diferensial atau turunan dalam ekonomi. A. Elastisitas. Elastisitas dari suatu fungsi y sama dengan fx berkenan dengan x dapat didefinisikan sebagai eta ey per ex sama dengan lim delta x yaitu 0 sama dengan delta y per delta x per x sama dengan dy per dx dikali x per y. 1. Elastisitas permintaan. Eta d sama dengan persen delta qd per persen delta p sama dengan qd per delta p sama dengan lim delta p yaitu 0 sama dengan delta qd per qd dibagi delta p per p sama dengan dqd per dp dikali p per qd. Kasus 1. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan qd sama dengan 25 dikurang 3p kuadrat. Tentukan elastisitas permintaannya pada tingkat harga p sama dengan 5. Jawab qd sama dengan 25 dikurang 3p kuadrat, q aksen d sama dengan dqd sama dengan min 6p, eta d sama dengan min 6p dikali p per 25 dikurang 3p kuadrat. Min 6p kuadrat per 25 dikurang 3p kuadrat. Karena p-nya 5, jadi p-nya diganti dengan angka 5. Sama dengan min 6 dalam kurung 5 kuadrat per 25 dikurang 3 dalam kurung 5 kuadrat sama dengan min 150 per min 50. Hasilnya yaitu 3 elastik. Eta D sama dengan 3, berarti bahwa apabila dari kedudukan P sama dengan 5, harga naik atau turun sebesar 1%, maka jumlahnya barang yang diminta akan berkurang atau bertambah sebanyak 3%. Oke, elastisitas penawaran. Untuk elastisitas penawaran, rumusnya adalah elastis penawaran sama dengan presentasi delta QS dibagi presentasi delta P sama dengan E kali QS dibagi delta P. Limit delta P 0 sama dengan delta QS per QS dibagi delta P per P sama dengan D kali QS kali P dibagi D kali P kali Q kali S. Untuk contoh kasusnya diketahui fungsi penawaran suatu barang dicerminkan oleh QS sama dengan min 200 plus 7P pangkat 2. Berapa elastisitas penawarannya pada tingkat harga P sama dengan 10 dan P sama dengan 15. Di sini diketahui QS-nya adalah min 200 plus 7P pangkat 2. Untuk nilai elastisitas sama dengan min 6P dikali P dibagi 50 min 3P pangkat 2. Sama dengan min 6P pangkat 2 dibagi min 50 min 3P pangkat 2. P sama dengan 5. Min 6 dikali 10 pangkat 2 dibagi 50 min 3 dikali 10 pangkat 2 sama dengan min 600 dibagi 350. Hasilnya adalah 1,71. Dari nilai elastisitas penawaran ini sama dengan adalah 1,71. Berarti bahwa apabila dari kedudukan P sama dengan 10, harga naik sebesar 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah atau berkurang sebanyak 1,71%. Yang ketiga ada elastisitas produksi. Untuk rumus dari elastisitas produksi yaitu eta P sama dengan presentasi delta P dibagi presentasi delta X sama dengan delta P dibagi delta X sama dengan limit delta X sampai 0 sama dengan delta P per P dibagi delta X per X sama dengan dP per dx dikali X per P, di mana dP per dx adalah produk marginal dari X, P atau Fx. Untuk contoh kasusnya di sini ada hitunglah elastisitas produksi dari fungsi produksi P sama dengan 5x pangkat 2 min 5x pangkat 3 pada tingkat faktor produksi sebanyak 2 unit. Kemarin kita jawab, PR-nya sama dengan 5x kuadrat min 5x pangkat 3, PR 1 sama dengan 10x min 5x pangkat 2. Eta S sama dengan 10x min 5x pangkat 2 dikali x per 5x kuadrat min 5x pangkat 3 sama dengan 10x pangkat 2 min 5x pangkat 3 dibagi 5x kuadrat min 5x pangkat 3 sama dengan x kuadrat dikali 10 min 15x dibagi x kuadrat dikali 5 min 5x sama dengan 10 min 10x dibagi 5 min 5x. Untuk U-nya sama dengan 2, jadi 10 min 10x dibagi 5 min 5x sama dengan 10 min 10 kali 2 dibagi 5 min 5 kali 2 sama dengan 4. Itu bisa dinilai ini elastik. Tadi sama dengan 4. Berarti bahwa apabila dari kedudukannya sama dengan 2, input naik ataupun turun sebesar 1%, maka output akan bertambah ataupun berkurang sebanyak 4%. Selanjutnya ada D, integral. Integral dapat diartikan bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berkebalikan dengan diferensial atau disebut anti turunan. Oke, untuk contohnya ada di F1x sama dengan x2 plus 5x plus 12, maka turun keduanya yaitu F1 aksen 2x sama dengan 2x plus 5.
Contoh kedua ada F2X sama dengan X2 plus 5X, maka turunan keduanya yaitu F2 aksen X sama dengan 2X plus 5. Untuk selanjutnya ada integral tertentu. Bentuk umum integral tertentu rumusnya adalah fx dx sama dengan fx plus k. Selanjutnya ada rumus integral tertentu. Xn dx sama dengan xn min 1 dibagi n plus 1 plus k. Selanjutnya ada penerapan integral tertentu dalam ekonomi. Biaya marginal suatu perusahaan M cost sama dengan 4Q pangkat 3 min 6Q pangkat 2 plus 2Q min 5. Carilah fungsi biaya total dan biaya rata jika diketahui biaya tetap perusahaan adalah 10. Berikut untuk mencari total cost yaitu dengan cara mengintegralkan marginal cost. Kita jawab, total cost sama dengan integral marginal cost dq. Sama dengan integral dimasukkan marginal costnya 4Q pangkat 3 min 6Q pangkat 2 plus 2Q min 5 dq. Kita integralkan 4Q pangkat 3 diintegralkan menjadi Q4. Mengapa? Sesuai rumusnya 1 per pangkatnya 3 plus 1 sama dengan 4. Itu 4Q, jadi kita masukkan di sini 4Q pangkat 3 plus 1. Jangan lupa ditambah 1 karena ini integral, karena dinaikkan pangkatnya. Ini 4-nya kita boleh coret-coret, hasilnya jadi Q pangkat 4. Begitu ya teman-teman. Begitupun selanjutnya 6Q pangkat 2 hasilnya 2Q pangkat 3 plus 2Q itu diintegralkan menjadi Q pangkat 2. 5 diintegralkan menjadi min 5Q dan ditambah K. K adalah biaya tetap, itu adalah dari rumusnya, yaitu biaya tetapnya ada 10, jadi kita masukkan di bawahnya. Jadi hasil dari fungsi total cost-nya itu yaitu adalah Q pangkat 4 min 2Q pangkat 3 plus Q pangkat 2 min 5Q plus 10. Selanjutnya kita mencari rata-ratanya, yaitu average cost sama dengan total cost min Q. Sama dengan total cost-nya kita masukin Q4 dibagi Q menjadi Q pangkat 3, karena jika ada pangkat dibagi itu pangkatnya dikurang 1. Jadi Q4 dibagi Q menjadi Q pangkat 3 min 2Q pangkat 3 dibagi Q menjadi min 2Q pangkat 2 plus Q pangkat 2 dibagi Q sama dengan Q pangkat 1. Untuk pangkat 1 tidak perlu ditulis, jadi plus Q aja. Min 5Q dibagi Q menjadi min 5 plus 10 dibagi Q menjadi plus 10Q. Berikut adalah hasilnya. Next ada integral tertentu. Untuk integral tertentu itu ada batas atas dan batas bawahnya, yaitu batas B dengan batas A. Berikut adalah rumusnya, yaitu integral batas B dan batas A fx dx sama dengan fx batas B dengan batas A sama dengan fb min fa. Ini adalah hasil dari integral fb dikurangin dengan hasil integral fa. Nah, kita langsung ke penerapan integral tertentu dalam ekonomi. Yang pertama ada surplus konsumen. Untuk contohnya kita langsung saja. Hitunglah surplus konsumen bila diketahui fungsi permintaan P sama dengan 20 min 0,5 Q dan tingkat harga pasar 10. Kita jawab, yang diketahui adalah P-nya 20 min 0,5 Q. Bila P-nya 10, maka Q-nya 20. Kenapa? Kita cari di sini. P sama dengan 20, maaf teman-teman, 20 min 0,5 Q. Karena P-nya adalah 10, kita masukkan di sini 10 sama dengan 20 min 0,5 Q. Karena di sini kita ingin mencari Q-nya, jadi Q-nya yang kita pindah, intinya min menjadi plus 0,5 Q sama dengan 20, karena tidak pindah ruas jadi tetap 20 ya. Min 10 karena pindah ruas jadi dia menjadi berubah menjadi min. 20 min 10 yaitu 10. 10 dibagi 0,5 hasilnya adalah 20 ya teman-teman. Selanjutnya kita cari konsumen surplusnya, yaitu CS sama dengan integral batas atas QE batas bawah 0 sama FQ DQ min QI PI sama dengan integral batas atas 20 batas bawah 0 dimasukkan fungsinya yaitu 20 min 0,5 Q DQ min QI nya kita dapatkan 20 dan PI nya 10. Lanjut kita integralkan dulu fungsinya. 20 diintegralkan menjadi 20 Q, 0,5 Q diintegralkan menjadi 0,25 Q kuadrat. Min 20 kali 10 yaitu 200, jadi min 200. Lanjut kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. Untuk batas atasnya 20, kita masukkan 20 Q yaitu 20 dikali 20 min 0,25 Q kuadrat yaitu min 0,25. 20 pangkat 2 min 0, karena berapapun yang dikalikan dengan 0 maka hasilnya 0. Jadi sebenarnya kita tidak perlu menulis ini karena hasilnya akan tetap 0 ya teman-teman. Lalu dikurangin dengan 200. Yang ini 20 dikali 20 sama dengan 400 min 0,25 dikali 20 kuadrat yaitu hasilnya 100. Jadi 400 min 100 hasilnya 300, 300 dikurangin 200 menjadi 100. Jadi konsumen surplusnya yaitu adalah 100.
Seorang produsen mempunyai fungsi penawaran P sama dengan 0,5 Q plus 3. Maka pertanyaannya adalah berapa surplus produsen bila harga pasarnya yaitu 10. Maka bisa dijawab, jika PE-nya 10 maka QE-nya adalah 14. Kita memakai rumus PE sama dengan QE, PE min integral dari batas atas QE dan batas bawah Q sama dengan 0, F Q dQ. Nah, PE sama dengan QE-nya adalah 14, PE-nya adalah 10, min integral batas atasnya adalah 14 dan batas bawahnya adalah 0, dikali 0,5 Q plus 3 dQ. 14 dikali 10 menjadi 140, min 0,5 Q. Jika kita integralkan menjadi 0,25 Q kuadrat plus 3, kita integralkan menjadi 3 Q. Sama dengan 140 min 0,25 Q kuadrat, kita substitusikan dengan batas atas menjadi 0,25 dikali 14 kuadrat plus 3 Q, kita substitusikan dengan batas atas. 3 dikali 14 min 0,25, sekarang kita substitusikan dengan batas bawah jadi 0,25 dikali 0 kuadrat plus 3 dikali 0 sama dengan 140 min 0,25 dikali 14 kuadrat, hasilnya adalah 49 plus 3 kali 14 itu 42 min 0. 140 min 49 plus 42 sama dengan 9. Jadi 140 min 9 hasilnya adalah 49. Jadi besarnya surplus produsen bila harga pasar 10 adalah 49.